teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran geografi. Hari ini kita akan belajar tentang geosfer dan konsep dasar geografi melalui studi wilayah di Sulawesi Tenggara. Nah, sebelum kita masuk ke Sulawesi Tenggara, mari kita pahami dulu apa itu geosfer. Geosfer terdiri dari kata geo yang artinya bumi dan sfer yang artinya adalah lapisan. Jadi, geosfer adalah semua lapisan yang membentuk bumi kita. Nah, di dalam geosfer ini ada terdiri 5 komponen. Pertama, ada litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan keras yang membentuk daratan dan dasar lautan. Yang kedua, ada atmosfer, yakni lapisan udara yang menyelimuti bumi, tempat terjadinya hujan dan angin. Yang ketiga, ada hidrosfer. Nah, ini adalah semua air yang ada di bumi, baik di laut, di sungai, di danau, maupun air di dalam tanah. Yang keempat, ada biosfer, yaitu lapisan kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kelima, ada antroposfer, yakni lapisan yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Dan yang menarik dari kelima komponen ini, itu tuh tidak berdiri sendiri loh teman-teman, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Sekarang, mari kita kenalan dengan Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung tenggara Pulau Sulawesi. Luas wilayahnya sekitar 38.140 km persegi dengan ibu kotanya adalah Kendari. Secara astronomis, Sulawesi Tenggara ini terletak antara 3-6 derajat lintang selatan dan 120-124 bujur timur, berbatasan dengan Sulawesi Tengah di utara, Laut Flores di selatan, Sulawesi Selatan di barat, dan Laut Banda di timur. Mari kita mulai dengan komponen yang pertama, yaitu litosfer atau lapisan batuan. Nah, Sulawesi Tenggara berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Bayangkan seperti puzzle raksasa yang bergerak perlahan. Pertemuan lempeng-lempeng ini yang membuat Sulawesi Tenggara mempunyai banyak gunung dan perbukitan. Bentuk permukaan atau relief di Sulawesi Tenggara sangat bervariatif. Ada dataran pantai, yakni wilayah rendah yang di tepi laut. Ini cocok untuk tempat tinggal dan pertanian. Yang kedua, ada perbukitan, daerah yang bergelombang yang banyak dijadikan perkebunan. Yang ketiga, ada pegunungan. Yang paling tinggi adalah pegunungan Mekongga di sana dengan puncak sekitar 2.620 meter. Sulawesi Tenggara sangat kaya mineral, terutama nikel, dengan cadangan terbesar di Indonesia. Selain itu, ada aspal alam di Buton yang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Selanjutnya, atmosfer atau lapisan udara. Sulawesi Tenggara mempunyai iklim yang tropis. Suhu hangat sepanjang tahun sekitar 26 hingga 28 derajat Celcius. Curah hujan yang tinggi sekitar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Di Sulawesi Tenggara ada 2 musim, yakni musim hujan dari bulan November hingga Maret saat angin dari Asia membawa uap air, dan musim kemarau dari April hingga Oktober saat angin dari Australia membawa udara kering. Kondisi iklim ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Petani jadi menanam padi saat musim hujan dan palawija pada saat kemarau. Komponen ketiga adalah hidrosfer atau sistem perairan. Nah, di Sulawesi Tenggara ini dialiri oleh banyak sungai, dan yang terpanjang adalah Sungai Konahewa. Sungai-sungai ini sangat penting untuk irigasi, sumber mata air, dan transportasi. Selanjutnya ada danau. Di sana terdapat sistem Danau Malili. Ada Danau Metano yang dalamnya hingga 590 meter, dan ini adalah danau terdalam di Asia Tenggara loh. Dan danau-danau ini mempunyai ikan dan hewan air yang tidak ada di tempat lain di dunia loh. Keren banget bukan? Dan selanjutnya ada perairan bawah laut.
Wakatobi adalah surganya bawah laut. Lebih dari 750 jenis ikan dan 390 jenis terumbu karang. Wakatobi termasuk dalam Coral Triangle atau kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Sekarang, mari kita bahas biosfer atau kehidupan. Yang pertama ada flora. Di Sulawesi Tenggara, tumbuhan itu hidupnya berbeda-beda tergantung ketinggiannya. Contoh, di pantai ada hutan bakau, di daratan rendah ada hutan hujan tropis dan perkebunan, di pegunungan ada hutan pegunungan dengan banyak lumut. Yang kedua ada fauna. Sulawesi Tenggara mempunyai hewan-hewan yang unik loh, yang tidak ada di tempat lain pastinya. Seperti anoa. Anoa itu seperti kerbau mini yang setinggi 1 meter. Yang kedua ada burung maleo yang telurnya ini dipendam di pasir hangat. Yang ketiga ada babi rusa, yakni babi yang bertaring panjang yang melengkung. Yang keempat ada tarsius atau primata terkecil dengan mata yang sangat besar. Hewan-hewan ini termasuk fauna Wallacea atau zona peralihan antara fauna Asia dan Australia. Komponen yang terakhir adalah antroposfer, yakni manusia dan aktivitasnya. Nah, di Sulawesi Tenggara dihuni sekitar 2,7 orang dari berbagai suku loh. Ada Tolaki, Muna, Buton, Bajo, dan lainnya. Masing-masing mempunyai bahasa, rumah adat, tarian, dan kerajinan yang berbeda. Dan ini membuat Sulawesi Tenggara sangat kaya akan budayanya. Selanjutnya ada mata pencaharian. Mata pencaharian di Sulawesi Tenggara tentunya sangat beragam. Ada petani yang menanam padi dan kakao, ada nelayan yang menangkap ikan dan budidaya rumput laut. Yang ketiga ada penambang bekerja di tambang nikel, dan pedagang serta pegawai bekerja di kota. Nah, yang penting adalah memahami bahwa semua komponen geosfer ini saling berhubungan. Contohnya adalah sistem terumbu karang di Wakatobi. Seperti litosfer menyediakan dasar laut, hidrosfer menyediakan air laut yang jernih, atmosfer memberi sinar matahari, biosfer membentuk ekosistem terumbu karang, dan antroposfer memanfaatkan untuk wisata. Kalau satu komponen saja terganggu, maka semuanya akan ikut kena. Misalnya, hutan ditebang, air hujan membawa lumpur ke laut, air menjadi keruh, terumbu karang mati, ikan hilang, dan nelayan pun rugi. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan ya teman-teman. Nah, setelah paham geosfer, sekarang kita belajar cara menganalisis wilayah dengan konsep 10 dasar geografi. Nah, yuk kita terapkan untuk menganalisis Sulawesi Tenggara. Konsep pertama adalah lokasi. Ada 2 macam. Yang pertama ada lokasi absolut, yakni adalah posisi pasti berdasarkan garis lintang dan bujur seperti alamat GPS. Sulawesi Tenggara terletak di antara 3 sampai 6 derajat lintang selatan dan 120 sampai 124 derajat bujur timur. Lokasi relatif adalah posisi dibandingkan tempat lain. Nah, lokasi ini strategis karena dekat dengan jalur pelayaran internasional, pintu gerbang Indonesia Timur, dan posisi tengah antara Makassar dan Papua. Konsep kedua dan ketiga yakni jarak dan keterjangkauan. Jarak bisa diukur dengan 3 cara. Yang pertama ada jarak fisik. Misalnya, Kendari ke Kolaka sekitar 150 km, ke Wakatobi sekitar 150 km lewat laut, ke Makassar sekitar 350 km. Yang kedua ada jarak waktu. Misal, Kendari ke Kaloka sekitar 3 jam mobil, ke Wakatobi 2 jam pesawat atau 8 jam kapal, ke Makassar sekitar 1 jam pesawat. Yang selanjutnya ada jarak biaya. Ini semakin jauh, biasanya harganya akan semakin mahal. Selanjutnya, keterjangkauan. Keterjangkauan adalah seberapa mudah mencapai suatu tempat. Misalnya, Kendari dan Kolaka mudah dijangkau karena jalannya bagus dan ada bandara.
Wakatobi agak sangat sulit karena harus naik pesawat atau kapal. Daerah pedalaman itu biasanya susah untuk dijangkau. Nah, keterjangkauan juga mempengaruhi harga barang. Di Wakatobi, harga sembako biasanya 2 sampai 3 kali lebih mahal loh karena ongkos angkut yang tinggi. Konsep keempat ada morfologi atau bentuk permukaan bumi. Morfologi Sulawesi Tenggara sangat bervariasi. Ada dataran pantai 0 hingga 50 meter, datar di tepi laut untuk permukiman dan pelabuhan. Ada perbukitan sekitar 50 sampai 500 meter dan bergelombang untuk berkebunan kakao. Lalu ada pegunungan kurang lebih 500 meter. Nah, ini ada pegunungan Mekongga yang tingginya 2620 meter untuk hutan lindung. Dan kepulauan. Wakatobi mempunyai lebih dari 1000 pulau. Nah, morfologi menentukan aktivitas manusia. Dataran untuk sawah, perbukitan untuk perkebunan, pegunungan untuk konservasi. Konsep kelima adalah pola atau susunan fenomena di permukaan bumi. Ada pola permukiman. Rumah-rumah di sana ternyata membentuk suatu pola, teman-teman. Yang satu ada pola mengelompok, seperti rumah-rumah yang berkumpul di kota seperti Kendari karena dekat dengan fasilitas. Yang kedua ada pola memanjang, seperti rumah berbaris di sepanjang jalan Trans Sulawesi dan di tepi pantai. Yang ketiga ada pola menyebar, rumah berjauhan di daerah pertanian dan pegunungan. Selanjutnya ada pola penggunaan lahan. Kalau dilihat dari satelit, maka akan terlihat pola seperti hutan di pegunungan, perkebunan di perbukitan, sawah di dataran, tambang tersebar, dan kota di pesisir. Selanjutnya ada pola sungai. Di sana, sungai membentuk pola dendritik seperti ranting pohon yang bercabang-cabang. Dan kita masuk ke konsep keenam, yakni nilai kegunaan atau manfaat suatu wilayah. Di Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya mineral seperti nikel. Nikel sebagai cadangan terbesar di Indonesia yang berada di Kolaka dan Konawe untuk stainless, steel, dan baterai mobil listrik. Nah, nilai ekspor ini mencapai triliunan rupiah loh dan mempunyai pekerjaan puluhan ribu orang. Yang kedua ada aspal alam. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan ada di Buton. Cadangannya sekitar 660 juta ton untuk aspal jalan yang lebih awet. Selanjutnya ada sumber daya perikanan. Di sana, potensi tangkapan ikannya sekitar 314.000 ton per tahun, seperti tuna, cangkalang, kerapu. Rumput laut budidaya terbesar di Indonesia. Nah, Wakatobi ini sebagai surga diving menarik wisatawan dunia. Selanjutnya ada sumber daya hutan. Di Sulawesi Tenggara, sekitar 60% wilayahnya masih hutan. Jadi, mereka menghasilkan kayu, rotan, damar, madu. Ini berfungsi untuk menyimpan air, menghasilkan oksigen, mencegah banjir, dan menjadikan rumah bagi hewan-hewan yang sudah sangat langka. Yang selanjutnya ada sumber daya pertanian. Di sana, kakao adalah komoditas ekspor yang paling utama. Jambu mete, kualitas ekspornya tinggi. Terus kelapa, padi, jagung, itu sebagai kebutuhan untuk sehari-hari. Selanjutnya ada sumber daya pariwisata. Nah, Wakatobi menjadi destinasi diving kelas dunia loh. Danau Matano yang terdalam di Asia Tenggara memiliki pantai-pantai yang indah. Terus ada Benteng Keraton di Buton yang mendatangkan devisa dan lapangan kerja yang sangat banyak. Konsep ketujuh yakni diferensiasi area atau perbedaan karakteristik antar wilayah. Meskipun Sulawesi Tenggara ini satu provinsi, tetapi wilayahnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti Kendari dan Kolaka. Mereka ada di pesisir barat. Nah, morfologinya adalah dataran dan perbukitan, ekonominya adalah perdagangan, jasa, tambang nikel, dan penduduknya padat kurang lebih 100 orang
per kilometer perseginya. Di sana aksesibilitasnya sangat baik dan karakteristiknya adalah sudah modern, urban, dan maju. Selanjutnya ada Wakatobi dan Buton. Ini merupakan kepulauan. Morfologinya seperti pulau-pulau karang. Ekonominya adalah perikanan, rumput laut, dan pariwisata. Penduduknya ini sedang ya, sekitar 50-100 orang per kilometernya. Aksesibilitasnya sedang, dapat tercapai oleh kapal ataupun pesawat. Karakteristiknya di sana adalah maritim dan tradisional. Yang selanjutnya ada Konawe Utara dan Kolaka Utara. Ini merupakan pedalaman. Nah, morfologi di sana adalah pegunungan dan hutan yang sangat lebat. Ekonominya adalah pertanian dan perkebunan. Penduduk di sana masih relatif jarang, sekitar kurang lebih 50 orang per kilometer persegi. Aksesibilitas di sana cukup rendah, karakteristiknya rural dan agraris. Dan kita masuk ke konsep 8, yakni interaksi dan interdependensi atau hubungan saling membutuhkan. Yang pertama ada interaksi antara desa dan kota. Hasil pertanian seperti kakao, sayuran, buah, dan hasil perikanan seperti rumput laut, ikan, dan tenaga kerja. Jika dari kota ke desa, seperti barang kebutuhan seperti beras, gula, pakaian, elektronik, layanan rumah sakit, sekolah, bank, dan teknologi pertanian seperti bubuk dan bibit unggul, karena ini tidak ada di desa. Selanjutnya ada interaksi antar pulau. Nah, Wakatobi sangat bergantung kepada daratan kapal yang membawa makanan, BBM, bahkan bahan bangunan dari Kendari. Wakatobi mengirim ikan dan rumput laut ke Kendari. Jika cuacanya buruk, kapal tidak bisa berlayar dan barang langka dan harga pun menjadi naik. Selanjutnya ada interaksi. Semakin besar penduduk dan semakin dekat dengan jarak, semakin kuat interaksinya. Contoh, interaksi Kendari dan Kolaka sangat kuat karena dekat dengan penduduk. Banyak interaksi Kendari dan Wakatobi lebih lemah karena jauh dan sulit dijangkau. Konsep ke-9 yakni keterkaitan keruangan atau bagaimana suatu fenomena berhubungan dengan yang lainnya. Mari kita simak industri nikel ini menciptakan keterkaitan. Nah, ada beberapa tahap. Tahap 1 ada biji nikel. Lalu perusahaan buka tambang. 2 yakni infrastruktur dibangun seperti jalan, pelabuhan, dan PLTU. Tahap ketiga adanya pabrik pengolahan smelter atau biji menjadi ferronikel. Yang keempat ada permukiman tumbuh untuk pekerja dan muncul kota baru. Yang tahap kelima layanan muncul seperti toko, sekolah, klinik, bengkel, dan bank. Tahap keenam ekonomi bergerak, pendapatan naik, daerah sekitar pun menjadi maju. Tetapi meskipun ada positifnya, ada dampak negatifnya juga loh. Hutan menjadi hilang, sungai tercemar, tanah menjadi longsor, debu, dan polusi. Lalu, konsep ke-10 yaitu aglomerasi atau pengelompokan aktivitas sejenis. Pertama, ada aglomerasi berdasarkan industri. Kawasan industri seperti nikel, Kolaka. Di sana banyak smelter berkumpul di satu tempat. Alasannya karena dekat dengan bahan baku, berbagai infrastruktur, dan lebih efisien. Yang kedua ada aglomerasi perdagangan. Ini adalah pusatnya di kota Kendari, seperti pasar tradisional, mall, dan toko berkumpul menjadi satu. Alasannya ini mudah dijangkau oleh banyak pembeli. Selanjutnya ada aglomerasi pariwisata, seperti Wakatobi menjadi klaster wisata bahari. Di sana terdapat dive resort, homestay, dan tour operator yang berkumpul di spot diving terbaik. Alasannya karena dekat atraksi dan saling mendukung. Nah, dengan memahami geosfer dan konsep dasar geografi, teman-teman bisa menganalisis wilayah mana saja dengan lebih baik. Penting untuk perencanaan dan untuk pembangunan yang berkelanjutan loh. Kita sebagai generasi muda mempunyai
peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan geosfer. Mari kita jaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kali ini, dan jangan lupa untuk terus belajar dan peduli terhadap lingkungan ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.